Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Afifur Rizka, Levendi Tribelardo, Nur Hanafi, dan Rahmatul Laufi. Kali ini kami akan membahas tentang kasus 4, yaitu siklus pembelian. Sejak berdirinya perusahaan 2 tahun lalu, perusahaan Jim & Clean dapat dikatakan cukup sukses. Sebagai perusahaan manufaktur, Jim & Clean membeli produk di pasar-pasar di Asia dan menjualnya kembali ke toko-toko retail lokal. Dalam rangka memenuhi permintaan yang meningkat atas sabun dan deterjen di Surabaya, Jim & Clean memperluas operasi lokalnya. Inti dari perusahaan tersebut adalah dikenalkannya sistem informasi baru untuk menangani pembelian yang meningkat tajam. Anda telah melakukan sejumlah pembicaraan dengan beberapa supervisor departemen yang terkait dengan sistem pembayaran atau perolehan. Berikut adalah ringkasan diskusi Anda. Daftar permintaan pembelian dikirim dari sistem persediaan ke Nita, seorang staf administrasi dari Departemen Pembelian. Nita mempersiapkan pesanan pembelian berdasarkan informasi dan dokumen atau pemasok atau penyedia barang dan persediaan, serta mengirimkannya ke pemasok yang bersangkutan. Pemasok akan memberikan tanda terima pemasok kepada Nita sebagai umpan balik yang menunjukkan adanya penerimaan pesanan pembelian. Ketika Departemen Penerimaan menerima barang-barang dari pemasok, sistem persediaan akan memberitahu LA dengan cara mengirimkan sebuah laporan penerimaan. LA juga menerima faktur penjualan dari berbagai pemasok. Dia mencocokkan faktur penjualan dengan memberitahu pesanan pembelian dan laporan penerimaan, serta memperbaharui dokumen utama atau master file dari bagian utang usaha. LA selanjutnya mengirim pengesahan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Di Departemen Akuntansi tersebut, Anda Lununu mempersiapkan dan mengirimkan sebuah cek-cek kepada pemasok. Ketika cek tersebut diterbitkan, sistem secara otomatis memperbaharui dokumen utama atau master file dari utang usaha dan buku besar. Yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah diagram yang terdiri dari metode yang dapat menjelaskan lingkup sebuah sistem. Diagram konteks ini dibutuhkan terlebih dahulu sebelum menyusun data flow diagram, karena diagram konteks menjelaskan rangkaian sistem secara umum. Tujuan diagram konteks yaitu memperlihatkan ruang lingkup dan batas-batas suatu sistem, termasuk sistem lain yang berinteraksi dengannya. Berikut ini adalah aliran diagram konteks siklus pembelian perusahaan Jim & Clean, yang mana sebagai input awal yaitu sistem persediaan, kemudian supervisor departemen, dan yang terakhir yaitu pemasok atau pasar di Asia. Selanjutnya, data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem, yaitu penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Salah satu tujuan DFD yaitu menggambarkan fungsi-fungsi dan subfungsi yang mentransformasikan aliran data. Pada PPT ini adalah data flow diagram perusahaan Jim & Clean pada siklus pembelian. Yang dimulai dari daftar permintaan pembelian dikirim dari sistem persediaan ke staf administrasi dari Departemen Pembelian. Lalu, staf administrasi mempersiapkan pesanan pembelian berdasarkan informasi dari dokumen pemasok, barang, dan dari persediaan, serta mengirimkannya ke pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya, pemasok akan memberikan tanda terima pemasok kepada staf administrasi sebagai umpan balik yang menunjukkan adanya penerimaan pesanan pembelian. Ketika Departemen Penerimaan menerima barang-barang dari pemasok, sistem persediaan akan memberitahukan LA dengan cara mengirimkan sebuah laporan penerimaan.
Lalu LA mencocokkan faktur penjualan dengan memberitahu pesanan pembelian dan laporan penerimaan, serta memperbarui dokumen utama atau master file dari bagian utang usaha. LA selanjutnya mengirim pengesahan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Di Departemen Akuntansi, Andelo Nunu mempersiapkan dan mengirimkan sebuah cek ke pemasok. Ketika cek tersebut diterbitkan, sistem secara otomatis memberitahu dokumen utama atau master file dari utang usaha ke buku besar. Yang ketiga adalah flowchart. Flowchart yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses instruksi lainnya dalam suatu program. Secara garis besar, setiap flowchart terdiri dari 3 bagian, yaitu input, output, dan proses. Seperti pada PowerPoint siklus pembelian kali ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di narasi soal, proses ini dimulai dari Departemen Persediaan dan berakhir di pemasok. Selanjutnya, kelemahan pengendalian internal. Yang keempat, kelemahan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan, dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Pada siklus pembelian kali ini, terdapat 2 kelemahan sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pertimbangan, dan yang kedua, pengendalian tak mengarah pada seluruh transaksi. Sekian pembahasan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.